Shalom. Berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar, atau lebih tepatnya kita akan membongkar ajaran sesat saksi Yehova. Ya, mereka mengatakan bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif dari Allah. Ajaran ini dapat saya katakan sesat karena pendapat atau penafsiran itu tidak didukung oleh satu ayat pun juga, bahkan bertentangan dengan ayat-ayat di dalam kitab suci. Namun sebelum kita membahas mengenai topik ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kemurahan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Malam ini Tuhan, kami datang beribadah untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus sendirilah yang akan memimpin kami semua yang mengikuti ibadah pada kesempatan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan kita katakan amin. Baik, jadi Roh Kudus merupakan tenaga aktif dari Allah. Itu penafsiran daripada saksi Yehova. Maka dapat diartikan segala yang diperbuat Allah itu harus mempergunakan tenaga, yaitu tenaga yang aktif katanya ya. Walaupun mungkin bisa ditafsirkan oleh mereka bahwa tenaga aktif itu adalah tenaga yang mungkin langsung keluar dari Allah. Tapi mau tenaga aktif, mau tenaga pasif, itu tetap saja namanya adalah tenaga ya. Sama seperti kita sebagai manusia, kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka manusia juga memerlukan suatu tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Semakin besar pekerjaan itu ya, semakin banyak tenaga yang harus kita keluarkan ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Allah mempunyai tenaga aktif, tentu juga Allah mempunyai tenaga pasif ya. Jadi kalau begitu, tentu Allah saksi Yehova ini tidak sama dengan Allah yang saya sembah ya, jauh berbeda ya. Karena Allah saksi Yehova itu harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk melakukan sesuatu, sedangkan Allah yang saya kenal, Allah yang saya sembah adalah Allah yang sangat-sangat berkuasa ya. Hanya dengan berfirman saja atau berkata saja, maka semua pun jadilah ya. Hal ini dapat kita lihat di kitab Kejadian, yang saya kira semua jemaat Tuhan yang terkasih pasti sudah tahu, atau bahkan mungkin sudah menghafalnya ya. Bahkan saya sekolah, anak sekolah minggu pun sudah mengenal tentang penciptaan. Jadi kalau ditanya, pasti mereka dapat menjawab dengan baik mengenai penciptaan alam semesta ini. Ya, kalau anak kecil itu ditanya bagaimana caranya Allah menciptakan alam semesta ini, pasti mereka akan menjawabnya dengan berfirman. Ya, jadi sekarang kita semua tahu bahwa aliran sesat saksi Yehova itu sebenarnya bukanlah agama Kristen. Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah mereka pun berbeda dengan Allah yang kita kenal ya. Mereka hanya merupakan parasit atau benalu yang menumpang hidup pada kekristenan. Itulah sedikit kata pembuka dari saya. Namun sebentar lagi akan saya buktikan bahwa Roh Kudus itu juga merupakan suatu pribadi ya, sama seperti pribadi Allah Bapa ataupun Allah Anak ya. Untuk itulah maka kita yang mengerti, kita menerima ajaran Trinitas atau Tritunggal. Pengertian Roh Kudus juga sering dicampur baurkan dengan Roh Allah. Padahal kalau kita mengerti mengenai ajaran Trinitas, maka tentu kita tidak boleh mencampur adukan atau menyamakan Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus. Untuk itulah, mari jemaat Tuhan yang terkasih, terutama para pengkhotbah maupun pembawa firman Tuhan ya, kiranya kita harus berhati-hati di dalam memberitakan firman Tuhan mengenai Roh Kudus ini. Jangan karena ketidaktelitian kita sebagai pengkhotbah atau pembawa firman akhirnya membuat jemaat juga yang mendengarkan menjadi bingung ya. Mereka pun akhirnya bisa salah tangkap ya. Mereka juga bisa mencampur adukan antara
roh Allah dengan Roh Kudus, dan ini akan menjadi titik lemah dari orang Kristen terhadap para penyerang kita, ya. Jadi nanti mereka yang menyerang itu pasti mempergunakan kesalahpahaman ini, ya. Jadi secara singkat dapat diberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan roh Allah adalah Bapa yang ada di sorga, ya. Sebab Allah Bapa memang berbentuk roh. Itu sebabnya Allah adalah suatu pribadi, ya. Makanya di dalam ajaran Trinitas dikatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang berbeda namun mempunyai satu hakikat, ya. Dan mengenai ajaran Tritunggal atau Trinitas ini, dapat jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat pada video yang lain yang pernah saya upload, ya. Misalnya konsep Allah Tritunggal dalam kitab Daniel. Lalu apa buktinya Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dan bukan merupakan suatu kekuatan? Kita akan melihat baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru sebagai suatu pribadi. Jadi Roh Kudus sebagai suatu pribadi bukan karena ciptaan atau pemikiran bapak-bapak gereja seperti yang sering dituduhkan, ya. Tetapi semua itu memang tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak alasan yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sebagai suatu pribadi. Mari kita mulai lihat dari kitab Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu Roh Kudus bisa didukakan. Yesaya 63 ayat 10b. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nyanya juga N-nya huruf besar, berarti Bapa yang ada di surga, ya. Jadi kalau Roh Kudus adalah kekuatan, tentu Roh Kudus tidak mempunyai perasaan, ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel yang terus memberontak terhadap Tuhan Allah, maka itu telah mendukakan hati Roh Kudus, menyakitkan hati Roh Kudus, membuat Roh Kudus menjadi sedih dan seterusnya, ya. Jadi dengan perkataan lain kita pastikan bahwa Roh Kudus itu mempunyai perasaan atau hati, sehingga bisa merasakan berduka, sedih, sukacita, dan seterusnya, ya. Kalau Roh Kudus adalah kekuatan, tentu kekuatan tidak mempunyai perasaan, ya. Kekuatan tidak bisa menjadi sedih, menjadi senang, ya, menjadi berduka, dan seterusnya. Kedua yaitu Roh Kudus berdiam di dalam hati umatnya. Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, yaitu zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembalaan kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Kalau Roh Kudus adalah kekuatan, maka tentu kekuatan itu tidak ditaruh di dalam hati, ya. Yang ditaruh dalam hati adalah perasaan, ya. Kekuatan itu ditaruhnya di dalam otot, ya, sebagai suatu tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, ya. Sedangkan dalam ayat yang baru saja saya bacakan tadi dikatakan bahwa dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Artinya Allah Bapa yang menaruh Roh Kudus di dalam hati bangsa Israel, ya. Jadi jelas di sini Roh Allah Bapa dan Roh Allah Kudus adalah 2 pribadi yang berbeda, ya. Kemudian dan sebagai satu pribadi, maka Roh Kudus itu dapat ditaruh di dalam hati setiap manusia. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru misalnya, di mana selalu dikatakan janganlah kita mendukakan hati Roh Kudus, ya. Ini berarti tempat Roh Kudus itu memang di dalam hati kita, ya. Itulah sebabnya kalau kita berdosa, maka kita akan merasa sedih, kita akan merasa menyesal, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu manusia dipimpin oleh Roh Kudus. Daniel 4 ayat 9. Hai Belsasar, kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh dewa yang kudus.
dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ya, kalau kita membaca kehidupan daripada Daniel, tentu kita mengerti bahwa kehidupan Daniel itu selalu disertai oleh Roh Kudus. Banyak hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa, tetapi Daniel mampu melakukannya dengan baik, dan semua itu karena adanya bimbingan Roh Kudus. Ya, memang orang-orang di Babilonia mengenal Roh Kudus itu dengan sebutan roh para dewa yang kudus, ya, karena mereka adalah penyembah berhala. Mereka tidak mengetahui bahwa Roh Kudus adalah roh yang maha hadir dalam setiap manusia yang percaya. Ya, sedangkan buat Daniel, dia adalah bangsa Yahudi, ya, suku Yehuda, yang tentu saja dia mengenal Allah yang esa. Ya, banyak perkara mustahil yang dikerjakan oleh manusia, tetapi dapat dikerjakan dengan gemilang oleh Daniel. Misalnya, ketika Raja Nebukadnezar yang tidak mau menceritakan mimpinya kepada siapapun juga, namun Raja meminta supaya alim nujum mereka untuk menjelaskan mimpi tersebut. Ya, ini adalah sesuatu yang memang sangat mustahil dapat dilakukan oleh manusia. Ya, jadi jelas ini adalah suatu kebesaran daripada Tuhan di dalam Roh Kudus di dalam kehidupan Daniel, ya, sehingga Daniel mampu menceritakan apa yang dimimpikan berikut dengan maknanya. Ya, demikian juga ketika Daniel dihukum karena berdoa kepada Allahnya dan menolak untuk menyembah patung buatan raja, maka Daniel pun bisa lepas dari mulut singa. Bahkan perkara ajaib masih terus Daniel lakukan sampai kepada anak atau keturunan Nebukadnezar, yaitu Belshazzar. Ya, dalam tulisan misalnya Mene Tekel Ufarsin, juga hanya Daniel yang dapat menjelaskan maknanya. Jadi dari pembahasan tadi jelas Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat berkuasa dan dapat melakukan berbagai perbuatan yang ajaib. Ya, bukan kekuatan biasa, bukan kekuatan aktif. Ya, sekarang kita akan melihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini banyak sekali ayat-ayatnya, ya. Ya, ini juga saya kutip cukup banyak walaupun tidak dapat semuanya, ya, karena kalau semuanya mungkin durasinya akan terlalu panjang. Yang pertama yaitu Roh Kudus dapat melakukan perbuatan yang ajaib. Ya, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, jadi penjelmaan firman menjadi manusia melalui kelahiran sebagai seorang manusia jelas adalah perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Dan itu hanya dapat dikerjakan kalau Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah dan bukan sebagai suatu kekuatan. Ya, bagaimanapun kekuatan aktif itu pasti terbatas. Ya, walaupun kekuatan yang berasal daripada Allah sekalipun, ya, sebab Allah aliran sesat saksi Yehova itu tidak berkuasa. Ya, sebab menjadikan Allah menjadi manusia tidak dapat dilakukan dengan sembarang oknum. Ya, kemudian yang kedua yaitu Roh Kudus dapat dihujat, namun tidak diampuni. Ya, Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, ya, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, kalau Roh Kudus itu merupakan kekuatan, maka kiranya kalau dihujat pun tidak menjadi masalah karena kekuatan tidak mempunyai perasaan. Ya, namun Alkitab mencatat yang bertolak belakang atau berlawanan. Ya, dikatakan yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, dan ini selaras dengan perintah ketiga dari 10 perintah Tuhan. Ya, di Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi hukum Taurat yang merupakan dasar daripada semua hukum dalam Perjanjian Baru sudah jauh-jauh hari itu menyatakan dan menyebutkan bahwa nama Tuhan itu tidak boleh sembarangan diucapkan.
Karena itu sudah merupakan suatu kesalahan di mata Tuhan, ya. Dan orang yang bersalah di mata Tuhan pasti binasa. Karena pada waktu itu Tuhan belum menyatakan hukum untuk penebusan dosa seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat. Jadi jelas menghujat Roh Kudus yang merupakan salah satu pribadi Allah itu sama juga menghujat Allah secara keseluruhan. Ya, ini merupakan pelanggaran yang sangat berat sehingga Alkitab atau firman Tuhan mengatakan tidak akan mendapatkan pengampunan. Kemudian ketiga yaitu Roh Kudus dapat memimpin seseorang. Markus 12 ayat 36. Daud sendiri dipimpin Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu taruh di bawah kakimu. Ya, tadi juga dengan jelas mengatakan bahwa Daud kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus, ya, sehingga ia dapat mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam berbagai pertempurannya. Jadi sekali lagi bahwa Roh Kudus itu bukan kekuatan aktif maupun kekuasaan pasif dari Allah, ya, tetapi Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Sebab kekuatan tidak mempunyai sifat memimpin atau tidak dapat memimpin. Kekuatan hanya mempunyai sifat menghancurkan atau membangun atau membuat dan seterusnya, ya. Kemudian Roh Kudus dapat berkata-kata. Markus 13 ayat 1. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi hanya pribadi yang dapat berkata-kata, ya. Itulah sebabnya Roh Kudus dikatakan salah satu pribadi dari Allah, maka Roh Kudus dapat berkata-kata. Bahkan ketika manusia biasa sudah tidak bisa lagi berkata-kata dalam situasi yang gawat, dalam situasi yang genting, dalam situasi yang mendesak, tetapi justru Roh Kudus akan tampil di depan untuk membela dengan berkata-kata. Ya, sifat atau kemampuan seperti ini jelas tidak dipunyai oleh kekuatan aktif maupun pasif. Ya, jadi makanya tadi dapat saya katakan bahwa ajaran sesat saksi Yehova itu adalah benar-benar sesat. Ya. Kemudian yang kelima adalah Roh Kudus dapat diam di dalam hati seseorang. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita dan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya, jadi sekali lagi Roh Kudus jelas adalah salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal, ya. Roh Kudus dapat tinggal di dalam diri orang percaya sehingga Roh Kudus dapat menjadi tak terhingga. Itulah salah satu daripada sifat Allah karena Dia Maha segala-galanya. Sedangkan kalau Roh Kudus itu tenaga aktif Allah, berarti tenaga ini harus selalu berada di dalam Allah, ya kan? Sebab kalau nanti Roh Kudus itu diangkat pergi atau kekuatan itu pergi, maka Allah sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, atau dengan kata lain Allah sudah tidak berkuasa lagi. Jadi makanya tadi yang saya sebutkan, ya, bahwa adalah sesat itu yang menyatakan Roh Kudus adalah kekuatan aktif itu adalah benar-benar suatu pelecehan terhadap Allah, ya, penghujatan terhadap Allah. Ya, makanya saya katakan ajaran sesat saksi Yehova, para pengikutnya kalian pasti masuk dalam api kekekalan atau neraka, ya. Kemudian keenam yaitu Roh Kudus dapat memenuhi kehidupan seseorang. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salah Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ya, untuk dapat kepenuhan Roh Kudus, maka kehidupan seseorang itu haruslah kudus, ya. Elisabet merupakan salah satu orang yang dicatat oleh Alkitab sebagai orang yang mampu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Demikian juga kalau kita baca kehidupan para rasul, mereka juga sering dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kepenuhan atau dipenuhi Roh Kudus bukanlah berarti banyak Roh Kudus yang masuk ke dalam diri seseorang, tetapi yang dimaksudkan dengan kepenuhan Roh Kudus adalah seluruh pemikiran dan perasaannya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya seringkali mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat bernubuat, dapat melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa, dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, tentu Roh Kudus bukanlah tenaga aktif maupun pasif. Sebab kalau tenaga aktif itu tidak mungkin lah dia keluar terus bisa berdiri sendiri, tidak mungkin, ya. Kemudian 7 yaitu Roh Kudus dapat membuat orang untuk bernubuat, Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, ya. Jadi yang dimaksud dengan bernubuat adalah dapat menyatakan hal-hal yang terjadi pada diri seseorang di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia dapat menjelaskan kejadian atau dapat melihat kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan terjadi, ya. Ini pasti terjadi, ya. Dan ini tentu berbeda dengan ramalan. Kalau meramal artinya ya peristiwa itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, ya. Tidak ada unsur kepastian. Tetapi kalau nubuat adalah sesuatu yang pasti, ya. Namun tentu saja nubuat yang dilakukan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan nubuat yang orang-orang yang tidak dipengaruhi atau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sangat berbeda, ya. Sebab seringkali sekarang ini banyak pendeta ataupun gembala yang katanya juga bernubuat, ya. Namun kenyataannya apa yang dinubuatkan itu tidaklah menjadi kenyataan, ya. Kalau nubuat 10 kali, dia harus 10-10-nya menjadi kenyataan. Tidak boleh nubuat itu dari 10 kali 8 kali terjadi, 2 kali tidak terjadi, tidak boleh. Apalagi kalau perbandingan terbalik, 2 kali terjadi 8 kali tidak terjadi, ya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan harus bisa membedakan dan memahami apa yang dimaksud dengan ramalan dan nubuat, ya. Kita lihat di Lukas 2:26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan, ya. Ayat tadi menceritakan seorang yang benar dan saleh yang bernama Simeon yang menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah tua renta, namun Roh Kudus menyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Jadi Roh Kudus sudah memastikan bahwa Simeon walaupun sudah tua renta, namun dia tidak akan mati sebelum dia melihat atau bertemu dengan Yesus. Dan hal ini juga dapat dikatakan oleh Roh Kudus bahwa Roh Kudus mampu melihat kejadian atau memastikan kejadian di masa yang akan datang. Dan ini yang disebut dengan nubuat, ya. Kemudian yang ke-8 yaitu Roh Kudus dapat berupa burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Roh Kudus itu dapat berubah wujudnya sebagai burung merpati. Untuk itulah maka seringkali Roh Kudus dilambangkan atau dilukiskan sebagai burung merpati, sebab tidak mungkin menggambarkan roh dalam wujud nyata. Jadi kalau Roh Kudus itu berupa kekuatan atau tenaga, maka tidak mungkin kekuatan itu bisa berubah menjadi burung merpati. Jangan, tidak mungkin. Mungkin kekuatan bisa membuat burung merpati, tetapi kekuatan itu sendiri tidak mungkin berubah menjadi burung merpati, ya. Dan tenaga adalah sesuatu yang abstrak, ya, tidak mungkin, ya. Kemudian ke-9, Roh Kudus dapat menjadi penolong dan penghiburan seseorang. Kisah Para Rasul 9:31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dan takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, ya. Ayat ini berbicara ketika Barnabas dan Rasul Paulus mereka mulai pelayanan dan menuai banyak jiwa-jiwa di daerah tanah Kanaan
Kanaan bagian utara, ya. Bahkan semakin lama semakin banyak pengikutnya atau jiwa yang dapat dituainya, dan mereka merasakan itu semua adalah pertolongan daripada Roh Kudus dan penghiburan juga, sehingga mereka akhirnya walaupun bekerja dengan mati-matian, dengan lelah yang luar biasa, mereka tetap merasa sukacita yang besar. Itu kenapa? Karena adanya penghiburan dari Roh Kudus, ya. Kita tahu, ya, ketika pertama kalinya Barnabas dan Rasul Paulus itu melakukan penginjilan di daerah orang Israel, mereka mendapatkan banyak tekanan dan masalah. Namun mereka bersyukur karena pertolongan Roh Kudus mereka berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, ya. Kemudian ke-10 yaitu Roh Kudus dapat mengajar untuk berkata-kata, ya. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan, ya. Roh Kudus yang merupakan satu pribadi dari Allah Trinitas dapat mengajarkan kepada orang percaya untuk berkata-kata dalam keadaan yang terdesak sekalipun. Artinya Roh Kudus yang menolong kita untuk berkata apa yang seharusnya kita katakan. Roh Kudus akan menuntut setiap pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, sehingga akhirnya tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menjawab atau membantah apa yang telah dikatakannya. Sama seperti apa yang Yesus katakan, bahwa kalau kita di bawah bimbingan Roh Kudus, maka segala pertanyaan yang berasal dari orang-orang baik yang berkedudukan tinggi atau yang berkuasa sekalipun tidak akan mampu untuk mengalahkan perkataan kita, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bahkan Roh Kudus saja berkata tanpa melalui manusia, ya. Dan hal ini dapat kita lihat pada ayat yang tadi baru saya baca, yaitu di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kekuatan tidak mungkin bisa berbicara, ya. Kekuatan itu tenaga doang, ya. Roh Kudus mengatur tentang perjalanan dan pelayanan Barnabas dan Rasul Paulus, kemana mereka harus pergi dan apa yang harus mereka lakukan atau mereka kerjakan. Jadi jelas Roh Kudus adalah suatu pribadi, ya. Sekali lagi berulang-ulang saya tekankan, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dan bukan sebagai suatu tenaga, mau tenaga pasif maupun tenaga aktif dari Allah, ya. Karena tenaga itu tidak mempunyai strategi. Sedang tadi kita baca di ayat tadi, Roh Kudus mengatur strategi, mengatur siapa yang harus pergi ke suatu daerah, memberitakan Injil atau menuai jiwa, siapa yang harus pergi ke daerah lain. Itu kan suatu strategi, ya, yang mungkin tidak dapat dilihat oleh manusia atau dikenali oleh manusia, ya. Mungkin saja kalau manusia membuat maka bisa salah, ya. Harusnya A pergi ke daerah sini, tetapi ternyata dikirim B, akhirnya malah tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau Roh Kudus yang memberi prioritas, Roh Kudus yang merancangkannya, pastilah itu akan berhasil, ya. 11. Roh Kudus dapat memberi kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Ayat tadi mengatakan kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu dapat ditransfer kepada manusia yang percaya. Itulah janji Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan memang pada kenyataannya banyak sekali kuasa yang terjadi di dalam kehidupan para rasul. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, orang timpa, orang lumpuh, orang buta, dan seterusnya, ya, mengusir kuasa setan atau kegelapan. Bahkan juga mereka memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati, ya. Kemudian 12 yaitu Roh Kudus dapat berbahasa lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika murid-murid Yesus dalam suatu ruangan, ketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka dapat berbicara dalam bahasa lain, ya.
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya. Artinya suatu mukjizat telah terjadi di antara para murid Yesus, ya. Para murid Yesus ini kan orang-orang Yahudi, mereka biasanya ya berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Tetapi yang terdengar oleh pada pendengar mereka yang terdiri dari berbagai bangsa adalah bahwa para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Dan inilah sesuatu yang sangat ajaib, ya. Inilah kuasa daripada Roh Kudus, ya. Jadi jangan, sekali lagi, ya, bahasa lainnya diterjemahkan dengan bahasa roh yang syabala-bala-bala itu. Ya, syabala-bala-bala itu tidak mempunyai arti sama sekali. Ya, tapi untuk lebih jelasnya, mungkin juga jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat para video saya yang lain yang saya beri judul Aslikah Bahasa Roh Saya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menjadi saksi, Ibrani 10 ayat 15. Dan tentang hal ini Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Ya, jadi segala perbuatan manusia itu tidak luput dari pandangan Roh Kudus. Mengapa bisa demikian? Karena Roh Kudus ini merupakan salah satu pribadi daripada Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah, ya. Jadi Roh Kudus dapat memberikan kesaksian, dan kesaksian itu kekuatannya sama dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Bapa maupun Allah Anak, ya. Kemudian yang 14 yaitu Roh Kudus dapat menyucikan, ya. Roma 15 ayat 16. Bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat menerima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dapat mensucikan diri kita. Itulah sebabnya makanya Yesus mengatakan bahwa kita akan dipermandikan oleh air dan api. Ya, api ini bukan berarti kita dibakar, tapi api ini adalah lambang daripada Roh Kudus, di samping juga burung merpati, ya. Karena air itu hanya membersihkan jasmani saja, ya. Sedangkan Roh Kudus itu dapat menyucikan hal-hal yang bersifat rohani, dan ini jauh lebih penting daripada permandian oleh air atau pembasuhan jasmani oleh air. Jadi inilah sebabnya makanya banyak orang Kristen yang tidak mengerti Alkitab atau tidak mau membaca Alkitab, tetapi terus-menerus menyuarakan yang terpenting adalah permandian. Tidak boleh dipercik, harus mencelupkan diri dan seterusnya. Ya, jauh lebih penting permandian dilakukan oleh Roh Kudus. Jauh lebih penting kamu yang telah dipermandikan untuk mengubah perbuatan-perbuatanmu, menjauhkan perbuatan-perbuatanmu yang lama, yang penuh dengan dosa. Ini yang lebih penting, ya. Kemudian kalau dengan 15 yaitu kita dapat bersekutu dengan Roh Kudus. 2 Korintus 13:14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Roh Allah sama seperti Allah. Di mana Roh Kudus sama seperti Allah, di mana kita juga bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Artinya bersekutu itu apa? Sebagai rekanan, sebagai kawan, ya. Kita bisa bergabung dengan Roh Kudus dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita mempunyai Roh Kudus, artinya kita mempunyai teman, kita mempunyai rekan yang akan menemani di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah. Tidak mungkin kan masa kita berteman dengan kekuatan. Ya kan, kekuatan itu sesuatu yang abstrak yang tadi saya katakan, ya. Kemudian yang ke-16 yaitu Roh Kudus dapat mengesahkan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman Tuhan, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi Roh Kudus dapat memeteraikan suatu perkara. Artinya Roh Kudus juga dapat mengesahkan suatu perkara dengan kedudukan Roh Kudus yang merupakan salah satu dari 3 pribadi Allah. Ya, Roh Kudus dapat melakukannya sebab tidak sembarang orang atau sembarang sosok dapat menduduki jabatan tersebut. Apalagi janji-janji tentang keselamatan manusia. Tentu hanya Allah
yang bisa mengesahkannya atau memberikannya atau memastikannya. Ya. 17. Roh Kudus memiliki jaminan masuk surga. Ya, Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, Roh Kudus tidak hanya mengesahkan kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi Roh Kudus juga menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi dengan pengantaran Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan itu pastilah sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dikatakan Roh Kudus memberikan jaminan, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin dia berbuat dosa. Ya, jadi sekali lagi, kalau bukan kedudukan sebagai Allah, mustahil Roh Kudus bisa atau boleh menjanjikan sorga bagi orang yang percaya. 18. Roh Kudus dapat melakukan pembaharuan di dalam diri kita. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saya katakan tadi, orang-orang yang telah dipermandikan, kalau terus masih mempertentangkan mengenai proses tentang permandian, itu belum dia dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya masih hidup yang lama, karena mereka masih mencari-cari masalah. Ya kan? Mempertanyakan iman atau kepercayaan seseorang berdasarkan permandian. Kalau dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sudah dipermandikan oleh air dan api, maka dia tidak akan mengurusi urusan orang lain. Ya, dia akan mengurusi kehidupan dia sendiri. Kehidupan apakah dia sudah hidup sesuai dengan kemauan Tuhan atau kehendak Tuhan atau kehendak daripada Roh Kudus. Ya, ya. Jadi kalau kita yang sudah menerima permandian dari Roh Kudus, seharusnya kita sudah disucikan, maka kita sudah harus diperbarui. Kehidupan kita, perilaku kita itu semuanya harus baru. Ya, makanya itu Tuhan mengatakan kita harus menanggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ya, kayak misalnya apa? Kalau dulu kita malas belajar Alkitab, ya sekarang kita menjadi rajin membaca Alkitab. Ya, kalau kita dulu kurang sabar, maka dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus kita menjadi lebih sabar. Kalau dulu kita sering kali menuding, mencari-cari kesalahan orang lain, maka oleh karena pembaharuan Roh Kudus, kita malah introspeksi terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, terutama bagi mereka yang terus mencari-cari masalah, memperdebatkan mengenai proses permandian, itu mereka atau kalian belum mendapat atau dipenuhi atau dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Ya, jadi dengan melihat pembaharuan yang begitu, pembahasan yang begitu banyak ayatnya, bahkan kalau kita yang tadi saya katakan mau mencari apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kiranya akan makin panjang isi daripada khotbah atau pemberitaan firman Tuhan. Namun saya percaya dengan ayat yang sudah puluhan tadi yang sudah kita baca, yang atau kita bahas, maka sekarang kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi dari Allah. Sebab Roh Kudus seperti manusia. Ya, dia memiliki perasaan, dia dapat berbuat, menjadi saksi, berduka, memperbaharui, dapat menjamin keselamatan umatnya, dan seterusnya. Ya, semua itu tentu hanya dapat dilakukan kalau Roh Kudus itu juga adalah Allah. Ya, dan sama sekali bukan kekuatan, mau aktif maupun pasif dari Allah. Yang terpenting, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai penolong yang lain yang selalu menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan seperti biasa sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami dapat menjelaskan mengenai Roh Kudus. Biarlah penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, amin.